Kencang depan gerak, tegak gerak, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tasnya yang belum disimpan, simpan tasnya dulu. Nah, sekarang sebelum belajar berdoa dulu ya supaya kegiatan kita dilancarkan. Silakan untuk KM memimpin doanya. Marilah kita berdoa mulai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian. Aldi hadir? Hadir. Alvin? Hadir. Terus semuanya hadir? Hadir semua ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan bercerita atau mendongeng. Kalian suka dongeng atau cerita? Ya. Nah, dongeng ini akan dibawakan oleh Ibu. Dongeng yang akan dibawakan oleh Ibu yaitu Gajah dan Semut. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan hiduplah seekor gajah yang besar dan kuat dan juga seekor semut yang kecil. Gajah tersebut suka marah-marah pada hal-hal yang kecil dan suka mengganggu hewan-hewan lainnya. Gajah suka meremehkan hewan-hewan yang lain yang lebih kecil darinya. Jadi dia merasa bangga dengan kebesaran tubuhnya, dengan kekuatannya, ya, sehingga dia suka meremehkan hewan yang lainnya. Kalau semut itu bersikap baik, ya. Semut suka bekerja keras. Dia sering mencari makan bersama keluarganya dan sering pula berpapasan dengan gajah ketika dia akan mencari makan. Nah, gajah sering mengolok-olok semut apabila dia bertemu atau berpapasan di jalan. Akhirnya, semut pada suatu ketika bertemu dengan gajah mau mencari makan bersama keluarganya. Gajah pun mulai berulah lagi. Gajah menyemprotkan air dari belalainya dan semut pun menangis. Kemudian semut berkata, "Hei gajah, kenapa kamu menyakiti aku? Salah apa aku?" kata semut. Kemudian gajah pun berkata, "Hei semut, jangan menangis. Apabila kamu menangis, maka aku akan lebih keras lagi menyemprot dengan air dari belalaiku dan kau akan mati." Kemudian semut pun akhirnya berhenti menangis dan semut lain berkata, "Semut, jangan berkelahi dengan gajah karena
Gajah itu pemarah dan sangat kuat tubuhnya. Tak mungkin kamu mengalahkan gajah, karena gajah itu selain besar juga kuat. Dan semut satunya lagi berkata, aku akan memberi pelajaran pada gajah. Aku akan mencari jalan supaya gajah tidak pernah lagi menggangguku. Bagaimana caranya ya? Kemudian semut pun berpikir. Dan akhirnya semut pun pada suatu ketika pagi itu akan bekerja mencari makan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mencari makan. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah. Dia diam-diam menaiki tubuh gajah dan akhirnya sampai ke lubang belalainya. Setelah di dalam lubang belalai, semut pun akhirnya menggigit gajah. Dan gajah pun berteriak, "Tolong, tolong, aku sakit." Nah, semut pun tidak menggubrisnya. Dia malah lebih keras lagi menggigitnya. Kemudian gajah pun berteriak lagi, "Tolong, hentikan, tolong, hentikan, aku sakit." Nah, kemudian semut pun akhirnya berkata di dalam belalai gajah, "Hei gajah, aku ingin kau merasakan bagaimana kalau kamu menyakiti hewan lain dan bagaimana kalau rasanya diganggu." Kemudian gajah pun berkata lagi, "Iya semut, aku minta maaf. Tolong hentikan gigitanmu, lepaskan, aku sakit." Gitu ya, kata gajah. Kemudian semut pun berkata lagi, Baiklah. Kalau begitu, gajah sekarang harus berjanji tidak akan mengganggu hewan lain yang ada di hutan ini. Dan gajah kalau berjanji, saya akan melepaskan gigitannya. Akhirnya gajah pun berkata lagi, "Baiklah semut, saya berjanji tidak akan mengganggumu lagi dan tidak akan mengganggu hewan yang lainnya." Nah, setelah berjanji begitu, semut pun melepaskan gigitannya. Dan akhirnya semut pun keluar dari lubang belalai gajah. Nah, setelah itu gajah pun tidak lagi mengganggu hewan lain yang ada di hutan itu. Akhirnya semua hewan yang hidup di hutan itu hidup bahagia tanpa gangguan dari gajah. Nah, sekarang ibu ingin tahu, coba siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Semut dan gajah. Coba hikmah apa yang dapat kamu ambil dari dongeng tersebut? Jangan pernah sombong. Terus apa lagi? Iya, jangan mengganggu atau merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain ya. Meskipun kecil badannya, misalnya dari segi fisik, kamu tidak boleh meremehkan orang lain. Siapa tahu dia lebih pintar dari kamu ya, meskipun badannya kecil. Ya, contohnya seperti semut dan gajah. Meskipun besar badannya, tetapi dia kalah kecerdikannya oleh semut. Nah, begitu pun kamu ya.
tidak boleh meremehkan teman lain, harus saling hormat menghormati, ya. Tidak boleh meskipun misalnya meremehkan dari segi fisik, misalnya dari segi kecerdasan ataupun segi keterampilan. Misalnya ada yang suka mengolok-olok teman, itu tidak boleh, ya, seperti yang dilakukan gajah, suka mengolok-olok, meremehkan dan mengganggu, ya. Nah, bagaimana rasanya kalau kita juga diganggu atau dihina oleh teman? Apakah enak rasanya? Tidak, tentunya, ya. Jadi harus merasakan sendiri. Nah, setelah merasakan sendiri, akhirnya gajah pun dia merasa takut kepada semut, ya, karena sakitnya, ya. Meskipun kecil, tetapi dia bisa menaklukkan gajah. Nah, kamu pun begitu, tidak boleh meremehkan orang lain, harus saling hormat menghormati, harga menghargai di antara teman, ya. Nah, itu adalah dongeng yang berjudul Gajah dan Semut. Nah, kamu dapat mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Sekarang coba berdiri semua. Tepuk PPK dipimpin oleh KM siapa, ya? Silakan berdiri supaya lebih semangat lagi belajarnya. Berdiri, coba berdiri. Mereka religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Silakan duduk kembali. Sekarang sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya. Silakan berdiri semua. Dipimpin oleh Alia. Silakan. Indonesia Raya. Kemarin kalian masih ingat tidak belajar apa dengan ibu kemarin? Oh iya, belajar mengenai beluntas dan keok sawah. Nah, kalian sekarang akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu mengenai teks eksplanasi dan mengenai hak dan kewajiban. Materi sekarang yaitu tentang hak dan kewajiban, juga kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah kegiatan yang akan kamu lakukan nanti adalah diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, ya, kemudian nanti mengadakan evaluasi di akhir. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis, ya, dan membedakan antara hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara. Dan kedua, kamu dapat menganalisis dan mempresentasikan teks eksplanasi atau informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat ini, ya. Sudah? Anak-anak sekarang lihat gambar di laptop, ya. Coba mendekat ke sini. Nah, lihat sini. Nah, lihat. Elbi, coba di sana Elbi. Nah, Elbi, coba sana Elbi. Lihat, ya. Nah, kalian lihat ini, coba sedang apa gambarnya? Gotong royong apa? Membersihkan jalan. Terus apa lagi? Zaman apa lagi? Menanam. Sekarang berdiskusi, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kamu sekarang silakan bangkunya disatukan atau 2 meja saja, ya.
2 meja saja. Potong, digotongkan Jona sendiri sama Elvi. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk diskusi ya pada hari ini. Coba mana kelompok 3 sudah? Ya, contoh pelaksanaan hal. Ya, terus apa lagi banyak pelaksanaan hal ya. Boleh ditambahkan dari kehidupan sehari-hari. Coba mana kelompok 2 sudah belum? Ya, contoh pelaksanaan hak boleh ditambahkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain yang ada di dalam. Kelompok 1, mana lihat Ibu sudah belum? Contoh pelaksanaan hak dan contoh pelaksanaan kewajiban. Anak-anak, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya ke depan. Saya kelompok 1 akan Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Contoh pelaksanaan hak dalam santai, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan perlakuan yang adil. Contoh pelaksanaan kewajiban, bergotong royong, melakukan reboisasi, menanam pohon di pinggir jalan. Ada yang beda pendapat? Silakan. Kelompok 2 silakan. Laila, dari sana bacakan. Contoh pelaksanaan hak, 1. Kegiatan olahraga jalan santai. Contoh pelaksanaan kewajiban, 1. Harus belajar dengan tekun, 2. Sedang gotong royong supaya pekerjaan cepat selesai, 3. Membayar pajak, 4. Warga sedang merokok. LK 2-nya ya, sekarang LK 1 dulu. Duduk dulu. Ya, sekarang nanti kelompok 2 untuk LK 1. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 2 akan membacakan diskusi. Contoh pelaksanaan hak, 1. Kegiatan olahraga jalan santai. Contoh pelaksanaan kewajiban, 1. Harus belajar dengan tekun, 2. Sedang gotong royong supaya pekerjaan cepat selesai, 3. Membayar pajak, 4. Warga sedang berlomba. Silakan untuk ditambahkan kelompok 1 apa pelaksanaan hak, contoh pelaksanaan hak di sekolah maupun di rumah. Kamu itu di rumah dapat apa saja dari orang tua? Coba. Siapa coba? Tarik suaranya ya, keras. Coba. Berhak mendapatkan apa kamu di rumah? Kasih sayang dari kedua orang tua. Iya, kasih sayang dari orang tua. Siapa lagi? Mendapatkan pelajaran kalau di sekolah ya, hak kamu bagus. Untuk kelompok 3 ya, kerjaan kalian sudah selesai dihafal oleh
Itu mah kasih sayang mah kewajiban Alvin apa di rumah coba? Suka apa kalau nggak ayah dan ibu? Iya, membantu orang tua ya, baik menyapu ataupun mencuci motor dan sebagainya. Coba, apakah ibu kalau memasak suka dibantu? Nah, itu juga kewajiban kamu adalah membantu ibu memasak. Ya, silakan untuk kalian duduk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 tampil lagi ke depan untuk mendiskusikan LK 3. Saya dari kelompok 1 akan membacakan Bacakan. Nah, paragraf 1. paragraf 1 penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2 Thomas Alva Edison penemuan lampu pijar. Oh, tapi ini baca dulu yang keras ya. Nanti kalau setelah dibaca dihitungkan dulu. Baca dulu. Nah, judulnya baca. Dengarkan yang lain. Ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam merah dan seorang yang gigih? Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemuannya. Ya. Nah, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Coba ke kelompok 2. Beda tidak coba. Baca Yona. Paragraf 1. Beda tidak coba. Paragraf 1 penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2 Thomas Alva Edison penemuan bola lampu pijar yang lahir di Milan Ohio pada tanggal 11 Februari 1000 lebih baik dengan penemunya. Ya. Sudah kelompok 3 bagaimana Alia? Oh, sama. Ya. Nah, kelompok 3 sama dengan kelompok 1. Nah, kalau begitu silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang tampil kelompok 2. Ya, 2. Yona silakan. Ini baca dulu ya. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam? Satu apa melakukan kegiatan di luar rumah? Karena lingkungan yang telah melintang kegiatan di luar rumah mungkin gagal terbatas. Penyerahan yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dasar yang mengubah dunia. Oh, ya bedanya di paragraf 1 katanya. Jadi Thomas Alva Edison adalah seorang yang penemu pengubah dunia ya. Tentunya dengan adanya bola lampu pijar, jadi Thomas Alva Edison menjadi mengubah dunia menjadi terang benderang, tadinya gelap ya. Nah, itu terima kasih kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 sekarang tampil ke depan. Baca dulu. Singkat, keras suaranya. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Karena matahari terbenam ada seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemuannya. Nah, itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Ada yang beda? Sama tidak? Coba kelompok 1. Sama. Kelompok 2? Sama. Silakan duduk ya kalau sama. Nah, sekarang coba ibu ingin tahu, tadi ibu sudah menjelaskan adalah pengertian hak, yaitu segala sesuatu yang harus kita terima. Sekarang ibu ingin tahu, cuma tantangannya yang tahu contoh hak di rumah apa saja. Coba tangannya. Coba Dias. Hak di rumah apa saja? Membantu orang tua. Membantu orang tua, betul tidak, Ha? Betul. Membantu orang tua, betul tidak? Ya, coba betulkan siapa yang tahu? Oh, Eldi. Dapat uang jajan. Oh,
yang dari orang tua, yaitu dengan cara mengobati kamu, pergi ke dokter supaya sembuh, ya, supaya sembuh. Nah itu menjelaskan contoh-contoh hal. Sekarang kamu harus tahu apa itu arti kewajiban. Coba artinya apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pinter, siapa? Sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya apa? Siapa yang tahu, Cung? Coba, siapa yang tahu kewajiban kamu di rumah, ya? Coba, ini yang belum ditunjuk oleh Ibu. Siapa Ali? Ali kewajibannya apa kamu di rumah? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Kewajiban juga siapa lagi, Yona? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa lagi yang mau? Alia? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Itu adalah kewajiban kita. Kalian juga harus tahu teks eksplanasi. Apa ya? Teks eksplanasi adalah teks. Coba siapa yang keras? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Teks yang menceritakan atau menceritakan suatu kejadian tentang fenomena alam, ya, itu adalah teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ini juga disebut adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang sesuatu hal, ya. Jadi bersifat menginformasikan kalau teks eksplanasi itu, ya. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Coba siapa yang tahu ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Ya. Ini adalah ciri teks eksplanasi. Nah, ini adalah ciri teks eksplanasi. Coba siapa yang tahu? Jadi hal yang dibahas itu bersifat keilmuan atau pengetahuan, ya. Di sini 3, ya. Satu lagi. Bersifat keilmuan yang dibahas. Bersifat keilmuan. Ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini berdasarkan fakta. Misalnya, ya, kamu ya tadi itu merupakan teks eksplanasi. Nah, biografi, ya. Jadi Thomas Alva Edison itu merupakan contoh teks biografi. Teks biografi itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Terus lagi. Nah, teks eksplanasi ini mempunyai struktur teks, ya. Mempunyai struktur teks eksplanasi, ya. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, ini adalah struktur teks eksplanasi. Ya, lihat ke depan. Jadi pernyataan umum, ya, bukan ringkasan ini. Kata baku contohnya apa? Coba yang tahu.
Sudah mengerti mengenai teks eksplanasi? Sudah. Kalau belum, coba. Apa yang belum? Alia mau ditanyakan ke Ibu? Sudah semuanya mengerti? Ya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi. Manfaat pelajaran hari ini yang pertama kalian telah tahu yaitu mengenai hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang oleh kalian ya. Tidak boleh timpang ya. Nah, itu kemudian kamu juga tahu tentang teks eksplanasi apa saja. Nah, kemudian kamu juga nanti akan mengadakan evaluasi. Namun sebelum evaluasi, Ibu tadi melihat siapa ya? Oh, Aldi. Tadi Aldi bicara ya saat pembelajaran. Jadi nanti diharapkan untuk pembelajaran berikutnya tidak boleh berbicara lagi, harus fokus ke Ibu mendengarkan ya, supaya kalian lebih mengerti lagi dalam belajarnya ya, supaya lebih baik lagi. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi. Evaluasi ya, sedikit saja 10 soal. Kasih nama, nomor absen dan tanggal. Anak-anak sudah selesai? Ya. Nah, baiklah. Sekarang kita kumpulkan evaluasinya. Silakan perhatikan dulu alat tulisnya ya, supaya kamu setelah belajar membereskan tempat atau alat tulis kalian supaya disiplin dan tanggung jawab ya. Nah, nanti kamu di rumah mengerjakan tugas halaman 130 sampai halaman 135 ya. Ya, di buku tema 3. Terus ya, terus tadi 130 sampai 135. Kemudian kamu akan belajar mengenai rangkaian listrik ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebelum pulang kalian berdoa dulu. Silahkan pimpin doa oleh siapa? Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Ya, silakan kamu pulang ya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan pulang. Tidak usah salam ya. Ini.